Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan kebiasaan kita, yang tua kita dahulukan. Jadi mari kita menguburkan Pak Nurdin terlebih dahulu, baru kemudian Alimin. Ayo, silakan. Hati-hati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga! Air apaan tuh? Angkat dulu. Ayo! Gimana Pak Ustadz? Hah? Surut lagi! Kita turunkan lagi! Ayo! Turunkan lagi! Cepat, agak cepat. Ya. Astagfirullahaladzim! Ayo, angkat. Angkat lagi! Ayo! Naik! Airnya semakin banyak! Kalau gitu, Alimin kita dahulukan. Bismillahirrahmanirrahim! Pelan-pelan. Kang, Kang, Bapak. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mari kita kubur Pak Nurdin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim! Ya. Astagfirullahaladzim! Aduh, ayo. Pak Ustadz, ada lagi airnya, Pak. Naikkan lagi. Ayo, angkat. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Pak Ji, airnya sedang surut Pak Ji. Ini bagaimana Pak Ji? Sepertinya ada yang aneh Pak Ji. Kalau begitu kita pindah aja deh sebelah sana. Ya. Ayo, Gali. Gali lagi. Cepat, nanti keburu hujan lagi.
Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ada lagi airnya, Pak. Angkat dulu. Naikkan lagi. Ayo angkat. Pelan-pelan. Ustadz, gimana Pak Ustadz? Kita harus kuburkan, ayo! Apa yang dilakukan almarhum suamiku? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa, Bu Nani? Anak saya, Pak. Si Ari sakit panas, Pak. Tolong Pak obatin anak saya, Pak. Bapak di sini kan terkenal sebagai orang pintar, Pak. Bu Nani tenang. Anak sakit panas saja kok nangis. Sebentar, tunggu ya. Nah, nanti air ini diminumkan sama anak ibu. Pasti sembuh. Ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum. Mau kemana, Pak? Mau ke rumah Pak Marjono. Saya diminta untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan antara dia dengan adiknya. Kenapa Bapak yang harus menyelesaikan? Dia bilang adiknya keras kepala. Jadi saya diminta untuk membujuknya. Bapak yakin Bapak bisa? Saya akan menyelesaikannya dengan cara saya sendiri. Kamu kan tahu, saya ini orang pintar. Saya pergi dulu. Kemana aja sih? Aku kan kangen. Sama, saya juga kangen. Tapi beberapa hari belakangan ini saya sangat sibuk. Banyak pasien. Oh. Masuk yuk. Ayo. Langsung ke kamar. Oke. Itu Bapak datang. Alimin, kebetulan Bapak mau bicara sama kamu. Kamu kan sudah lama pacaran sama Rupina. Jadi sudah sewajarnya lah kalau Bapak mau menanyakan sama kamu, kapan kamu mau melamar Rupina? Kamu bukan cuma main-main kan sama anak Bapak? Justru saya mau mengutarakan soal ini. Insya Allah, kalau besok Bapak mengizinkan, orang tua saya akan datang ke sini untuk melamar Rumina. Bagus. Bagus. Itu baru bertanggung jawab namanya. Jam berapa rencana orang tua kamu datang kemari besok? Insya Allah pada Isya, Pak. Jangan mungkir ya. Iya, Pak. Tuti, besok kamu belanja ke pasar dan masak yang enak. Sekalian jangan lupa, undang para tetangga. Iya, Pak. Salam ya buat Bapak dan Ibu. Insya Allah saya sampaikan, Bu. Sudah maghrib, sebaiknya saya pulang dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sudah maghrib. Apa nggak sebaiknya sholat dulu? Sholat. Apa untungnya kamu menyuruh saya sholat? Saya kan sudah bilang sama kamu, jangan sekali-kali menyuruh saya sholat. Sholat itu adalah urusan saya sama Tuhan. Kamu yang rajin sholat juga nggak berubah-berubah. Cantik juga kagak. Astagfirullah. Pak, kan saya cuma nyuruh sholat. Kok jadi panjang kayak sepur begitu? Sudah. Nak Beni, Iya, Pak. Bapak dan Ibu akan sangat senang apabila Nak Beni segera melamar Susi.
kalian kan sudah cukup umur dan sudah dewasa. Bapak pikir hubungan kalian lebih baik segera diresmikan. Iya, Pak. Kapan rencana orang tua Nak Beni kemari? Rencananya lusa, Pak. Bagus. Semakin cepat, semakin baik. Ya udah, aku pamit dulu ya. Udah kemalaman nih. Tapi besok kesini lagi kan, Mas? Iya, besok aku kesini lagi. Tapi maleman ya. Aku lembur dulu. Pak, Mas Bini mau pulang, Pak. Saya pamit dulu, Pak. Hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi kalian akan tertidur lelap. Tapi lebih bagus aku menyerang mereka dari dekat jendela kamar Susi supaya langsung manjur. Ya, Bu. Ibu kok ragu ya, Pak? Kalau nanti mereka sudah menikah, apa Beni diizinkan orang tuanya tinggal di sini? Bu, itu kan sudah kita bicarakan. Dan kamu kan sudah sepakat. Tapi kalau ibunya Beni nggak setuju gimana? Ya, mungkin saja dia belum jodoh. Bu, kok ngantuk banget ya? Nggak biasanya begini loh, Bu. Ibu juga ngantuk banget, Pak. Padahal tadi aku udah tidur siang lagi. Benar-benar cantik kamu. Tapi laki-laki akan dapat sial kalau kawin dengan kamu. Karena sudah mendapatkan sisa dari saya.
Kenapa kita tidur di sini? Nggak tahu, Bu. Aku juga nggak pernah ngantuk seperti ini, Bu. Maling! 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 Astagfirullahaladzim! Susi! Susi! Bangun, nak! Kamu kenapa? Susi, bangun, nak! Susi! Susi! Pak! Susi, bangun! Kamu kenapa, Susi? Sus, bangun! Ibu! Ya Allah. Kamu kenapa, nak? Jawab, Susi, kenapa? Saya diperkosa, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Susi. Astagfirullahaladzim. Saya sudah tidak suci lagi. Saya sudah tidak suci lagi, Bu. Ya Allah, kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa ini terjadi pada saya? Katakan, nak. Katakan siapa nak pelakunya, nak? Siapa, nak? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak mengenalinya. Dia bertopeng, Pak. Ya Allah. Lasri? Lasri? Kok malam-malam kesini sih? Biasanya kan siang. Oh, jadi kamu nggak suka kalau saya malam-malam datang sini? Bukannya gitu, Mas. Emangnya bini Mas nggak nyariin? Itu perhiasannya buat aku. Iya, kebetulan saya malam ini ronda. Nah, ada tetangga mendadak istrinya masuk rumah sakit. Butuh biaya. Dan ini dijual sangat murah sekali. Ya, saya beli. Istri Mas tahu nggak? Makanya saya malam-malam langsung kemari. Supaya dia tidak tahu. Kalau dia tahu, kamu pasti nggak bakal kebagian. Dasar perempuan. Kalau ada perhiasan, matanya kayak kucing lihat tikus. Barangkali itulah maksud kedatangan kami ke sini. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Nurdin sekeluarga karena sudah menerima kami dengan baik. Mudah-mudahan jalinan persaudaraan di antara kita ini akan langgeng selamanya. Tapi bukan Bapak yang seharusnya berterima kasih. Tapi kami. Karena Bapak sudah dengan ikhlas melamar Rumina yang akan dijadikan sebagai menantu Bapak. Kami sekeluarga benar-benar sangat berbahagia. Apalagi Bapak sekeluarga sudah menentukan hari pernikahannya, yakni minggu depan. Kalau begitu, kita semua sama-sama berterima kasih. Baiklah, karena acara pokok kita sudah selesai, kami mohon Pak Ustadz untuk membacakan doa supaya rencana ini lancar. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah. Pak Nurdin, nanti malam ada acara pengajian di musola. Kami berharap Bapak bisa hadir. Waduh, gimana ya Pak Ustadz ya? Bukannya saya nggak mau datang,
Tapi saya ada acara penting yang tidak bisa saya tinggal. Maafkan. Ya sudah. Nggak datang nggak apa-apa. Tapi saya berharap kalau ada waktu bagi Pak Nurdin adalah lebih baik. Mudah-mudahan bulan depan. Bagaimana? Mudah-mudahan Pak Ustadz. Ibu bisa kan? Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong, saya mau diperkosa. Tolong, Mas. Mas, saya mau diperkosa, Mas, di sana, Mas. Assalamualaikum. Nak Beni, Bu, ada apa, Bu? kami kena musibah, Nak. Rumah kami kemalingan. Susi di mana? Susi ada di kamarnya, Nak. Biarkan dia sendiri di kamar, Nak. Dia belum bisa nemuin kamu. Kenapa, Pak? Salah saya apa? Kamu sama sekali tidak salah apa-apa. Kami benar-benar sedang ditimpa musibah yang besar. Kok saya semakin nggak ngerti ya? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Susi... Kenapa dengan Susi, Pak? Dia semalam diperkosa. Susi diperkosa, Bu. Susi diperkosa. Sekarang semua terserah Nabil. Semua sudah terjadi. Maling itu benar-benar biadab. Dia bukan hanya merampas harta kami, tapi dia juga merampas kehormatannya Susi. Kurang ajar. Siapa yang melakukan itu, Pak? Siapa yang memperkosa Susi, Pak? Siapa? Sepertinya saya harus pamit dari sini. Kenapa, Nak? Percuma saya di sini. Saya udah nggak ada gunanya lagi di sini. Menurut saya apa yang terjadi dengan Susi, saya sudah putus. Kenapa, Nak Beni? Pak, Ibu, saya nggak mau punya istri yang sudah nggak perawan. Apalagi kalau akibat perkosaan itu Susi hamil. Susi hamil. Saya nggak mau punya anak yang bukan darah daging saya. Apalagi kalau darah dagingnya itu dari perampok. Perampok! Nak Beni. Ilmumu akan benar-benar sempurna jika berhasil meniduri 7 perawan. Jika itu terlaksanakan, maka kamu akan berubah menjadi orang yang benar-benar sakti. Siapapun tidak akan ada yang mengalahkan. Dan apapun yang kamu minta, pasti berhasil. Guru, saya sudah melakukannya dengan 6 perawan. Kalau begitu tinggal 1 lagi. Jika itu bisa dilakukan pada malam ini juga, alangkah lebih baiknya kamu akan menjadi orang yang benar-benar sakti.
Dan ilmumu akan bertambah menjadi 2 kali lipat jika kamu bisa melakukannya pada malam bulan purnama. Berarti saya harus mendapatkannya sekarang juga, Guru. Kalau begitu saya pamit dulu, Guru. Terima kasih, Guru. Makan dulu ya sayang. Sabarlah nak. Semua ini sudah takdir. Kita nggak bisa melawan takdir. Mudah-mudahan saja di balik pahitan ini, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Saya sudah hancur, Bu. Saya sudah tidak berguna lagi, Bu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau begini, saya lebih baik mati, Bu. Jangan begitu, nak. Kamu masih memiliki kami. Bapakmu, ibumu. Dasar pemerkosa laknat. Kalau ketemu, aku akan bunuh dia. Kalau tidak, aku sumpahin dia mati kesambar petir. Sobri, ngapain kamu malam-malam begini datang kemari? Pak Nurdin, saya disuruh Pak Danu minta tolong sama Bapak kalau Bapak harus nolongin Susi. Dia ngamuk-ngamuk, Pak, kayak orang kesurupan. Waduh, saya baru saja pulang kerja. Lagi pula badan saya lagi nggak enak nih. Tapi kasihan, Pak. Tolong Bapak ke sana sebentar saja. Sebentar saja, Pak. Asal Bapak datang, mungkin Susi bisa sembuh. Ayolah, Pak. Bapak kan orang pinter. Sebentar saja, Pak. Tolong, Pak. Kasihan. Ya, baiklah. Ayo. Pergi kau! Pergi kau! Susi. Pergi! Pergi kau pemerkosa terkutuk! Kenapa dia tahu? Tapi mungkin karena dia istri saja. Dan memang kenyataannya begitu tuh. Pergi kau pemerkosa terkutuk! Pergi kau! Pergi! 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 Anak Bapak kemasukan roh halus ini. Tolong pegangan yang kuat. Supaya dia tidak berontak. Saya akan coba mengeluarkan roh halus yang ada dalam tubuh anak Bapak. Minta air putih sebelah. Pergi kau! Pemerkosa terkutuk! Pergi kau! Pergi! Pergi kau! Pergi! Keluar kau! Keluar kau roh halus! Keluarlah roh halus yang bersembunyi di balik anak malang ini. Keluar! Kau akan berhadapan dengan aku. Ayo keluar! Keluar! Bapak, Ibu, sekarang anak Bapak sudah tenang. Roh halus yang ada dalam tubuhnya sudah keluar. Terima kasih, Pak Nurdin. Ini semua gara-gara pemerkosa biadab itu. Semoga dia matinya kesambar petir, Pak.
akan benar-benar sempurna jika kamu berhasil meniduri 7 perahu. Jika itu terlaksanakan, maka kamu akan menjelma menjadi orang yang benar-benar sakti. Saya sudah melakukannya dengan 6 perawan. Kalau begitu tinggal 1 lagi. Aku harus mendapatkan 1 perawan lagi untuk menyempurnakan ilmuku. Tapi dia anakku. Tapi hanya malam ini kesempatanku. Menunggu purnama datang lagi masih sebulan. Tak apa-apa. Aku sudah mengurus dia sejak lahir. Sekarang giliran dia yang harus berkorban untukku. Maafkan Bapak, Rum. Bapak cuma ingin mencium dan memeluk kamu. Bapak ini sadar nggak sih? Anak sendiri kok diperlakukan seperti ini? Kamu sebentar lagi kan mau menikah dan akan meninggalkan rumah ini. Maafkan Bapak, Rum. Bapak nggak bermaksud apa-apa. Maafkan Bapak. Brengsek. Kenapa saya tadi tidak menggunakan ilmu sirap saya? Benar-benar apes. Lastri. Kamu tambah cantik saja, Lastri. Makasih. Wah, gelangmu bagus-bagus sekali, Las. Dapat dari mana nih? Ada deh. Dikasih pacar ya? Bu Sri. Bu Sri. Gimana kabarnya Susi? Maaf ya, saya belum bisa jenguk loh. Gak apa-apa, Bu. Kenapa? Bagus ya gelang saya? Iya, Bu. Bagus sekali. Perhiasan-perhiasan itu sama seperti perhiasan saya yang hilang. Ibu dapat dari mana? Bu Sri jangan nuduh sembarangan ya. Emangnya saya pencuri apa? Saya nggak nuduh Ibu. Saya kan hanya tanya perhiasan itu dapat dari mana. Atau Ibu beli dari mana? Tapi pertanyaan itu sama aja menuduh. Gelang saya dikasih sama pacar saya. Enak aja nuduh orang mencuri. Gelang dan cincin yang dikenakan Lastri itu, Pak, persis sama seperti perhiasan saya yang hilang. Malah jumlah gelangnya sama. Tapi apa mungkin Lastri itu mencuri, Bu? Saya kan hanya ingin tahu dari mana Lastri mendapatkan perhiasan itu. Dia bilang sih dari pacarnya, Pak. Apa kira-kira Ibu tahu siapa nama pacarnya? Itu dia, Pak. Dia nggak mau sebut siapa nama pacarnya itu. Makanya saya datang ke Pak RT supaya Pak RT bisa mendesak dia agar mau menyebutkan nama pacarnya itu, Pak. Baiklah, Ibu tunggu di sini. Biar saya sendiri mencari tahu siapa sebenarnya pacarnya Lastri. Kang, rasanya Rumina sudah tidak sabar menunggu pesta besok. Rum. Kalau saya udah nggak sabar sama malam pengantin kita. Idi, abang maunya. Kamu tuh. Abang tuh maunya. Tuh kan. Hei, sabar atuh Neng. Tuh kan, didengerin kamu sih.
Wah, kok mendadak mendung begini? Padahal sudah pakai pawang hujan. Wah. Wah, bisa kacau ini semua. Alimin, tolong tangkap pas sini. Iya, Pak. Hati-hati ya, Kang. Ayo cepat. Cepat. Kamu pegangin sini. Hati-hati nih, Min. Kamu pegang yang kuat. Iya, Pak. Mana, Pak? Ini jauh sekali nih. Hati-hati. nyangka, Pak, kalau Pak Nurdin itu punya pacar gelap. Iya, ternyata pacar asli itu Pak Nurdin. Ya, tapi bukan berarti yang mencuri perhiasan itu lagi. Tapi saya tidak kontak dulu sama Pak Nurdin, Pak. Kalau enggak, bagaimana dia punya pacar gelap? Iya, iya. Kita lihat saja nanti. Astagfirullahaladzim. Gimana nih Pak Ustadz? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terima apa adanya. Walaupun dalam keadaan begini, kita harus kuburkan. Ayo. Pak Ustadz, tidak mau tenggelam Pak Ustadz. Masih ngambang. Kasih batu pemberat, ayo. Ayo, lagi. Ya Pak Ustadz. Lagi batu.